Kali ini kita akan membahas 8 masalah kesehatan mental yang paling banyak terjadi akhir-akhir ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Masalah kesehatan mental biasanya terbagi dua. Pertama, masalah penyesuaian sosial. Ada keterbatasan atau hambatan dalam fungsi psikologis di salah satu area kehidupan, baik di dalam situasi keluarga, lingkungan kerja, atau komunitas sosial lainnya. Kedua, masalah klinis yang cukup serius yang mengganggu berbagai aspek kehidupan seseorang, baik di dalam hal kognisi alias proses berpikir, regulasi emosi, atau perilakunya. Biasanya ini terjadi karena ada tekanan atau hambatan untuk berfungsi di dalam area penting kehidupan seseorang. Pada tahun 2019, 1 dari setiap 8 orang alias 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan masalah mental. Dan yang paling umum yaitu gangguan kecemasan dan depresi. Di tahun 2020, sebagai dampak lain dari pandemi COVID-19, jumlah orang yang hidup dengan gangguan kecemasan dan depresi mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Diperkirakan ada 26% tambahan kasus kecemasan dan 28% tambahan kasus depresi mayor hanya di dalam 1 tahun. Masalah menjadi lebih berat ketika banyak orang tidak dapat melakukan upaya pencegahan yang efektif, juga sukar mengakses sarana perawatan yang efektif. Tambahan pula, masih ada sejumlah stigma dan diskriminasi yang dialami oleh mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Di samping adanya upaya-upaya self-diagnosis yang makin menambah keruwetan masalah. Pertanyaannya sekarang, siapa saja sih yang berisiko mengalami gangguan kesehatan mental? Jawabannya sederhana saja, siapapun bisa. Meskipun kebanyakan orang termasuk cukup tangguh, namun ada orang-orang yang terpapar keadaan yang merugikan, termasuk mereka yang mengalami kemiskinan, kekerasan, disabilitas, dan ketidaksetaraan. Mereka itu berisiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan mental. Kita mulai dengan gangguan kesehatan mental yang paling banyak terjadi, yaitu gangguan kecemasan. Gangguan ini bisa dialami siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Gangguan kecemasan ditandai oleh ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dan sejumlah masalah perilaku yang menghambat seseorang berfungsi optimal di dalam pekerjaan atau pendidikannya, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai gangguan kecemasan, termasuk di dalamnya Generalized Anxiety Disorder alias gangguan kecemasan menyeluruh, yang ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai hal yang terjadi padanya atau yang sedang berlangsung di sekitarnya. Selanjutnya ada gangguan panik, ada gangguan kecemasan sosial yang ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dalam situasi sosial, serta separation anxiety disorder yang ditandai oleh ketakutan atau kecemasan berlebihan untuk berpisah dengan orang-orang yang memiliki ikatan emosional mendalam dengannya. Selanjutnya ada gangguan depresi. Selain dialami oleh orang dewasa dan lansia, gangguan ini juga menyerang anak-anak dan remaja. Gangguan depresi berbeda dengan fluktuasi suasana hati yang terjadi karena tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selama episode depresi, individu yang mengalaminya akan merasakan tekanan suasana hati. Dia akan merasa sedih, mudah tersinggung, dan hampa. Dia juga mungkin akan mengalami kehilangan kesenangan atau minat dalam kegiatan yang biasa disukainya. Dan masalah ini terjadi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, setidaknya selama 2 minggu. Beberapa gejala lain yang juga hadir termasuk konsentrasi yang buruk, rasa bersalah berlebihan, atau harga diri yang rendah, putus asa tentang masa depan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, gangguan tidur, perubahan nafsu makan atau berat badan, dan merasa sangat lelah atau rendah dalam energi. Kasus berikutnya yaitu gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar mengalami episode depresi bergantian dengan periode gejala manik. Selama episode depresi, orang tersebut mengalami suasana hati yang membuatnya merasakan tekanan.
Dia akan merasa sedih, mudah tersinggung atau hampa, kehilangan kesenangan atau minat dalam kegiatan hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Sedangkan gejala manik mencakup euforia atau kegembiraan yang berlebihan, peningkatan aktivitas atau energi, lebih banyak bicara dibandingkan biasanya, pikiran yang susul menyusul, harga diri yang meninggi, berkurangnya kebutuhan tidur, mudah teralihkan, serta rentan perilaku sembrono dan impulsif. Risiko bunuh diri mereka juga cenderung meningkat. Selanjutnya ada kasus-kasus PTSD alias Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Prevalensi PTSD cenderung meningkat dalam situasi kondisi konflik atau yang dianggap mengancam dan mengerikan. Penderita PTSD dapat mengalami kembali dampak-dampak peristiwa traumatis yang pernah terjadi di masa lalu dengan munculnya ingatan masa lalu, kilas balik peristiwa, hingga mimpi buruk yang bertubi-tubi. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pikiran dan ingatan terhadap peristiwa, juga menghindari kegiatan, situasi, atau orang yang mengingatkannya pada peristiwa tersebut. Tetapi kadangkala dia gagal mengatasinya. Selanjutnya, dia juga akan terus-menerus menganggap bahwa saat ini dia sedang dalam kondisi terancam. Gejala-gejala ini bertahan selama beberapa minggu dan menyebabkan penurunan fungsi di dalam aspek-aspek kehidupannya secara signifikan. Berikutnya ada gangguan skizofrenia. Gangguan ini ditandai oleh masalah signifikan dalam persepsi. Juga akan terjadi sejumlah perubahan perilaku. Individu dengan skizofrenia sangat mungkin mengalami delusi dan halusinasi yang terjadi terus-menerus dan bertahan dalam waktu panjang, pemikiran dan perilaku yang tidak teratur, bahkan tindakan menyerang orang lain. Orang dengan skizofrenia tercatat memiliki harapan hidup 10-20 tahun di bawah populasi umum. Selanjutnya juga ada gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa menyebabkan individu terlibat dalam kegiatan makan yang abnormal yang terkait dengan citra tubuh mereka. Gejala atau perilaku makan yang abnormal ini berdampak pada masalah kesehatan fisik, serta hambatan dan gangguan dalam fungsi psikologis di dalam dan di luar rumah. Gangguan anoreksia nervosa seringkali mulai terjadi di masa remaja atau dewasa awal, seringkali berujung pada kematian dini karena komplikasi medis atau perilaku bunuh diri dari individu yang mengalaminya. Individu dengan bulimia nervosa juga berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan, termasuk berpotensi menyalahgunakan narkoba atau melakukan tindakan bunuh diri. Gangguan berikutnya adalah gangguan perilaku disruptif dan disosial. Gangguan ini ditandai dengan masalah perilaku yang terus-menerus, misalnya perilaku menantang atau tidak taat pada hukum, aturan dan norma yang berlaku, melanggar hak-hak dasar orang lain, dan kemunculan gangguan ini sudah mulai bisa diperhatikan sejak masa anak-anak. Dan satu lagi, gangguan perkembangan saraf. Gangguan ini muncul selama periode perkembangan dan mengakibatkan kesulitan yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi intelektual, motorik, bahasa, atau sosial tertentu. Gangguan perkembangan saraf termasuk gangguan perkembangan intelektual, gangguan spektrum autisme, dan gangguan defisit atensi dan hiperaktivitas alias ADHD. ADHD ditandai oleh ketidakmampuan beratensi secara terus-menerus dalam durasi waktu yang panjang dan atau hiperaktivitas serta impulsivitas yang memiliki dampak negatif langsung pada fungsi akademik, pekerjaan, dan sosial. Gangguan perkembangan intelektual ditandai oleh keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Individu akan mengalami kesulitan dengan keterampilan konseptual, sosial, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan individu dengan gangguan spektrum autisme akan mengalami kesulitan dengan komunikasi sosial dan interaksi sosial timbal balik, serta masalah dalam pola perilaku. Perilaku mereka akan cenderung terbatas, berulang-ulang, dan tidak fleksibel. Memperhatikan daftar ini, apa yang bisa kita lakukan?
Siapa saja termasuk individu, keluarga, komunitas perlu bergabung untuk melindungi kesehatan mental diri sendiri dan sesamanya. Sangat penting untuk memperhatikan beragam faktor biologis dan psikologis sejak seseorang dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan. Berikutnya, keterampilan emosional dan bersosialisasi juga akan menolong sejumlah orang untuk lebih terampil menangani persoalannya sebelum masalah berkembang menjadi gangguan. Sistem kesehatan fisik dan mental perlu lebih serius untuk menanggapi kebutuhan orang dengan gangguan mental. Menyiapkan tenaga profesional yang berkualitas untuk melakukan tugas dan fungsi preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah pekerjaan penting dan darurat untuk dikerjakan. Berbagai tindakan dapat dilatihkan agar mereka terampil berfungsi pada waktunya, baik untuk melakukan intervensi psikososial, psikoedukasi, manajemen stres, terapi okupasi, terapi kognitif dan perilaku, pelatihan keterampilan sosial, terapi berbasis keluarga, dan beragam hal lainnya. Orang dengan gangguan mental juga membutuhkan dukungan sosial, termasuk dukungan dalam mengembangkan dan memelihara hubungan pribadi, keluarga, dan sosial. Mereka juga memerlukan dukungan untuk program pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan partisipasi dalam kegiatan bermakna lainnya. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.